Dalam pembelajaran PJOK, ada materi permainan tradisional. Sebagai guru PJOK, Pak Irwan harus mampu melaksanakan proses pemilihan permainan tradisional yang paling sesuai dengan kearifan lokal dan usia peserta didik. Permainan tradisional yang mampu melatih kekompakan dan keutuhan kelompok sambil menikmati permainan tradisional di bawah ini adalah A. Petak umpet, B. Elang dan anak ayam, C. Gobak sodor, D. Engklek, E. Balap bakit. Jawaban D. Balap bakit. Kata kunci dari soal yaitu melatih kekompakan dan keutuhan kelompok. Pembahasan untuk option A, petak umpet, salah satu dari pemain itu pengejar, yang lainnya adalah lari. Jadi keutuhan kelompoknya tidak nampak. Yang B, elang dan anak ayam. Ini hampir sama ya teman-teman. Satu pengejar, yang lainnya lari. Yang C, gobak sodor. Ini juga dalam kelompok, tapi kelompoknya tidak utuh. D, engklek. Ini gerakan melompat, tapi per individu, juga berkelompok, tapi dia melompatnya per peserta atau per individu. Yang E, balap bakit, yaitu permainan memakai sendal panjang yang pesertanya terdiri dari 3-5 orang. Jadi semuanya harus kompak dan keutuhan kelompoknya juga ada. Pak Ari adalah guru PJOK SMP Pembangunan. Pak Ari mengajarkan permainan invasi strategi dalam permainan sepak bola. Saat pembelajaran, Pak Ari akan melakukan asesmen kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik dalam menghadapi pertandingan. Asesmen yang diperlukan antara lain berupa A. Tes passing dan dribbling, B. Tes penyerang dan pertahanan, C. Tes heading, passing, dan shooting, D. Tes dribbling, passing, dan shooting, E. Tes throwing, passing, dan shooting. Jawaban D. Tes dribbling, passing, dan shooting. Kata kunci soal adalah kemampuan dasar. Di kemampuan dasar dari permainan sepak bola. Untuk option A, yaitu hanya dua kemampuan dasar, passing dan dribbling. Yang kedua, tes penyerangan dan pertahanan. Yang ketiga atau C, yaitu heading bukan termasuk teknik dasar yang harus dipelajari lebih awal, tapi tingkat lanjut. Yang tes dribbling, passing, dan shooting ini itu adalah kemampuan penting atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam permainan sepak bola. Kemudian yang E, tes throwing, passing, dan shooting tidak relevan pada aspek dasar sepak bola. Pak Budiman seorang guru PJOK SMK 03 Padang. Beliau ingin meningkatkan kemampuan otot peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang tepat digunakan adalah A. Senam kebugaran jasmani, B. Gerakan push up, sit up, dan pull up, C. Lari cross country, D. Push up dan pull up selama mungkin sampai kelelahan, E. Lari 2,4 km. Jawaban B. Gerakan push up, sit up, dan pull up. Kata kunci soal yaitu meningkatkan kekuatan otot peserta didik. Untuk option A, senam kebugaran jasmani, yaitu termasuk ke dalam kebugaran. Option B, push up, sit up, dan pull up itu termasuk kepada kekuatan otot tangan, perut, dan lengan, atau juga dada. Yang C, lari cross country, yaitu termasuk kebugaran. Yang D, push up dan pull up selama mungkin sampai kelelahan. Yang kata selama mungkin sampai kelelahan ini yang menjadikan salah. Yang E, lari 2,4 km termasuk ke kebugaran. Dalam pembelajaran senam lantai, guru PJOK perlu mampu menciptakan desain kerja kelompok yang meliputi proses merancang, berlatih, dan penampilan. Model pembelajaran manakah yang paling dapat mengakomodir kegiatan ini? A. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. B. Model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. C. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. D. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Model pembelajaran langsung atau direct learning. Jawaban C. Model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Pembahasan. Kata kunci dari PBL yaitu fokus kepada pemecahan masalah nyata, kurang penekanan pada penampilan. Discover learning menekankan penemuan konsep atau kurang cocok untuk penampilan. Project based learning menekankan pada proyek nyata yang melibatkan perancangan, pelaksanaan, dan penilaian. Cooperative learning menekankan kerjasama tetapi tidak spesifik pada perancangan dan penampilan. Direct learning fokus pada instruksi langsung, kurang menekankan pada kreativitas dan kolaborasi. Jadi, yang mendekati daripada soal yaitu kepada PJBL, merancang, melatih, dan menampilkan. Guru PJOK SMA Negeri 1 Banyuwangi mengajarkan materi renang dan atletik. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi, umpan balik, dan pada refleksi pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan guru PJOK tersebut termasuk kategori A. Assessment of learning, B. Assessment for learning, C. Assessment as learning, D. Assessment diagnostik, E. Assessment input, proses, dan produk. Jawaban A. Assessment of learning. Kata kunci dari soal yaitu pada akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi, umpan balik, dan pada refleksi pembelajaran. Jadi, akhir pembelajaran. Untuk option A, pengertiannya atau artinya yaitu asesmen yang dilakukan sesudah pembelajaran atau of learning, assessment of learning sesudah pembelajaran. Assessment for learning yaitu asesmen yang dilakukan di saat pembelajaran. Assessment as learning yaitu asesmen atau penilaian dilakukan antar teman, bisa di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Asesmen diagnostik yaitu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen input proses produk yaitu penilaian di awal, dalam, dan di akhir pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah assessment of learning. Seorang guru PJOK kelas 7 SMP mengajarkan keterampilan gerak dasar melalui aktivitas jasmani. Jalan, lari, lempar, loncat. Berikut ini aktivitas pembelajaran berbasis TPACK yang paling tepat disiapkan antara lain. Manakah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berbasis TPACK? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda lingkaran jawaban lebih dari satu. A. Peserta didik diminta membaca LKPD terkait aktivitas yang akan dilakukan. B. Peserta didik diminta mengobservasi perbedaan gerakan jalan, lari, dan loncat melalui video. C. Peserta didik diminta melakukan berbagai permainan jalan, lari, dan loncat. D. Peserta didik diminta menyimak penjelasan guru tentang konsep jalan, lari, lompat, dan loncat. E. Peserta didik bersama kelompoknya mencatat penjelasan guru tentang konsep jalan, lari, lompat, loncat. Jawaban B. Peserta didik diminta mengobservasi perbedaan gerakan jalan, lari, dan loncat melalui video. Kata kunci dari soal adalah pembelajaran berbasis TPACK. TPACK ini kepanjangannya adalah Teknologi Pedagogik Content Knowledge. Untuk option A, peserta didik diminta membaca LKPD terkait aktivitas yang akan dilakukan, itu mengenai pengetahuan ya Bapak Ibu. Untuk option B, peserta didik diminta mengobservasi perbedaan gerakan jalan, lari, dan loncat melalui video, yaitu peserta didik menonton video artinya menggunakan teknologi. C. Peserta didik diminta melakukan permainan jalan, lari, loncat, itu pedagogi dan konten tidak menggunakan teknologi. Peserta didik melakukan atau mempraktekkan. D. Peserta didik diminta menyimak penjelasan guru tentang konsep jalan, lari, loncat, itu adalah pedagogik dan konten tidak memakai teknologi. E. Peserta didik bersama kelompoknya mencatat penjelasan guru tentang konsep jalan, lari, lompat, loncat, berkolaborasi, tidak pakai
teknologi. Jadi yang paling tepat adalah B. Kata kuncinya adalah menggunakan video. Video menggunakan teknologi. Guru PJOK SD Negeri X sedang merancang pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani terkait komponen daya tahan jantung paru. Manakah variasi belajar yang paling tepat? A. Lari 15 menit, senam aerobik, renang. B. Gerobak dorong, sit up, push up. C. Shuttle run, lari zigzag, mendorong roda. D. Jogging, running, dribbling. E. Split, reaching, tumbling. Jawaban A. Lari 15 menit, senam aerobik, dan renang. Kata kunci soal yaitu komponen daya tahan jantung dan paru. Kebugaran jasmani ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu kebugaran jasmani mengenai keterampilan dan mengenai kesehatan. Kalau keterampilan termasuk kepada kecepatan, reaksi, daya ledak, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Sementara untuk kesehatan, yaitu terdiri dari daya tahan jantung paru, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, komposisi tubuh. Nah, untuk salah satu atau contoh dari komponen daya tahan jantung paru, yaitu adalah lari 15 menit, senam aerobik, dan renang. Guru PJOK yang keren seharusnya dapat merancang aturan dan alat permainan bola besar agar dapat diikuti peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam pembelajaran permainan bola voli, guru memodifikasi aturan dan sarana bermain seperti berikut agar dapat diikuti oleh siswa berkursi roda. Di antaranya, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang atau checklist. Jawaban benar lebih dari satu. A. Memasang net lebih rendah. B. Memasang jumlah pemain. Menambah jumlah pemain. C. Melarang bola dipegang. D. Mengubah luas lapangan. E. Mengganti ukuran dan jenis bola. Jawaban A, D, dan E. Kata kunci soal adalah modifikasi. Jadi untuk pembelajaran PJOK yang dapat dimodifikasi adalah sarana dan prasarana. Salah satunya di sini adalah sarana net, dipasang net lebih rendah. Kemudian prasarana mengubah luas lapangan mungkin menjadi lebih kecil. Kemudian mengganti ukuran dan jenis bola. Agar dapat memonitor pertumbuhan tinggi badan setiap siswa, guru PJOK seharusnya mampu menciptakan laporan BMI peserta didik berbasis individu dan kelas. Berikut ini manakah kategori BMI yang paling cocok untuk IMT 25-27? A. Kekurangan berat badan tingkat rendah. Kekurangan berat badan tingkat berat. B. Kekurangan berat badan tingkat rendah. C. Normal. D. Kelebihan berat badan tingkat ringan. E. Kelebihan berat badan tingkat berat. Jawaban D. Kelebihan berat badan tingkat ringan. Pembahasan BMI itu adalah Body Mass Index. Adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki berat badan yang sehat berdasarkan tinggi badannya. Kategori BMI yang umum digunakan adalah kurang berat dari 18,5, normal 18,5 sampai 24,9, kelebihan berat 25 sampai 29,9, obesitas besar dari 30. Kemudian cara menentukan kategori untuk IMT 25-27. Dalam rentang IMT 25-27, nilai BMI berada di 25 dan 27. Berdasarkan kategori BMI yang umum, nilai ini termasuk dalam kategori kelebihan berat. Jadi, untuk kelebihan berat ini ada dua, yaitu ada tingkat ringan dan tingkat berat D dan E. Nah, kalau kita lihat untuk obesitas itu jauh di atas 30. Sementara tingkat ringan itu antara 25 sampai 27 atau sampai 29. Guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 6 siswa, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang paling tepat dilakukan adalah
A. Memasang ring basket dengan ukuran standar di dua ujung halaman sekolah. B. Kelompok siswa memodifikasi sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. C. Menggunakan bola basket sesuai standar pertandingan. D. Melakukan permainan dengan waktu 4 kali 10 menit sesuai dengan peraturan yang berlaku. E. Bermain dengan 5 kali 5 pemain sesuai standar permainan bola indoors. Jawaban B. Kelompok siswa memodifikasi sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Guru PJOK yang hebat seharusnya mampu merancang tingkat kesulitan belajar yang sesuai dengan peserta didiknya. Manakah upaya yang paling sesuai dengan penyesuaian materi siswa disabilitas low vision? A. Memberi efek bunyi-bunyian pada bola yang digunakan sebagai alat permainan. B. Menempatkan siswa disabilitas tersebut pada deretan bangku paling depan. C. Membuat video multimedia yang dilengkapi dengan narasi verbal dan teks. D. Mengubah semua materi yang visual menjadi materi yang berbasis teks. E. Menyiapkan tempat praktek yang aman untuk bergerak bagi siswa disabilitas. Jawaban C. Membuat video multimedia yang dilengkapi dengan narasi verbal dan teks. Untuk option A itu menggunakan bunyi-bunyian, tapi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa ditempatkan di bangku paling depan. Ini akan membantu lebih baik, tapi tidak cukup untuk penyesuaian materi. Untuk option C, yaitu menggunakan multimedia dengan narasi verbal dan teks. Ini adalah pilihan yang baik karena menyediakan informasi dalam format yang dapat diakses. Mengubah semua materi visual menjadi berbasis teks. Ini tidak sepenuhnya efektif karena siswa low vision mungkin masih dapat melihat beberapa elemen visual. Menyiapkan tempat praktek yang aman untuk bergerak. Ini penting untuk keselamatan tetapi tidak langsung membantu dan menyesuaikan materi. Dalam rapat MGMP PJOK, saat diskusi ditemukan masalah kesulitan untuk menyelenggarakan suatu seminar nasional tentang pembelajaran kreatif dan inovatif bidang PJOK di era digitalisasi. Jika Anda sebagai anggota MGMP PJOK tersebut dan Anda pernah mengikuti pelatihan sesuai materi yang dibutuhkan, maka yang dapat Anda lakukan adalah A. Berinisiatif untuk memberikan solusi dalam menyelenggarakan kegiatan seminar tanpa harus masuk menjadi pengurus atau panitia agar tidak terkesan menguasai. B. Memberikan saran dan mengajukan diri untuk menjadi narasumber agar materi yang pernah dipelajari menjadi bermanfaat. C. Ikut berperan serta sebagai peserta agar tidak dianggap lebih pintar dan mengajak teman-teman guru PJOK yang belum bergabung dalam MGMP untuk ikut menjadi peserta. D. Menjadi ketua panitia agar kegiatan bisa segera terselenggara dengan bekal pengalaman saat mengikuti pelatihan sebelumnya. Jawaban B. Memberikan saran dan mengajukan diri untuk menjadi narasumber agar materi yang pernah dipelajari menjadi bermanfaat. Kata kunci dari soal, Anda pernah mengikuti pelatihan sesuai materi yang dibutuhkan. Jadi kita akan memberikan praktik baik kepada teman-teman kita di MGMP karena kita sudah pernah mengikuti pelatihan. Jika Anda seorang guru PJOK dan melihat bahwa banyak peserta didik kurang efektif atau tidak antusias dalam mengikuti kegiatan olahraga di kelas, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme peserta didik? A. Berupaya memberikan lebih banyak teori dan konsep-konsep daripada pembelajaran praktik. B. Menjanjikan pengurangan durasi pelajaran PJOK agar peserta didik tidak perlu merasa capek atau terlalu lelah. C. Menciptakan variasi dalam kegiatan olahraga dengan memperkenalkan permainan baru yang menyenangkan dan kompetitif. D. Pada saat pembelajaran berlangsung menerapkan pemberian hukuman bagi siswa yang tidak berpartisipasi aktif. E. Menginformasikan adanya tes kebugaran fisik secara berkala supaya peserta didik selalu menjaga kebugaran dengan semangat mengikuti pelajaran PJOK.
Jawaban C. Menciptakan variasi dalam kegiatan olahraga dengan memperkenalkan permainan yang baru dan menyenangkan, serta kompetitif. Kata kunci soal yaitu peserta didik kurang efektif atau tidak antusias. Dengan memberikan permainan yang menyenangkan dan kompetitif, maka siswa akan lebih bersemangat.